Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Khiari, BP 19-10-55-2010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uang. Yang pertama, pengertian dan sejarah uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 28 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut hak oktroy. Selanjutnya kita masuk pada nomor 2, yaitu fungsi uang. Secara umum uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi asli. Fungsi asli ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Yang kedua sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang ketiga sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, atau alat penunjuk harga, sebagai alat satuan hitung dan berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ini ke masa depan. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan ada berbagai macam. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang asli. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum atau acceptability. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda dapat harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability. Kualitasnya cenderung sama atau uniformity. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu atau stability of value. Baiklah, selanjutnya nomor 4 yaitu jenis-jenis uang. Uang dibagi berdasarkan peredarannya. Yang pertama, uang kartal. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Yang selanjutnya berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbentuk dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Pada jenis uang logam terdapat 3 macam nilai, yaitu yang pertama, nilai intrinsik adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal, nilai yang tertera pada mata uang, misalnya 100, 500, dan 1000. Selanjutnya, nilai tukar atau nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Contohnya, uang 5.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus bubur kacang hijau,
atau 10.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi sayur. Dari ketiga jenis nilai uang logam tersebut, nilai yang digunakan adalah nilai nominal. Jadi, nilai uang logam sesuai dengan nominal yang tertera pada uang logam tersebut. Selanjutnya, uang kertas. Sementara itu, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lain yang menyerupai kertas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu penawaran uang. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu yang tertentu. Jumlah keseluruhan atau kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian, biasa disebut stok uang, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai variabel ekonomi. Yang kedua, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 6. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula uang yang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang yang beredar menurun. Banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang keempat adalah harga barang. Tentunya harga barang sangat berpengaruh pada penawaran uang, karena jika harga barang naik, maka daya beli masyarakat akan menurun, karena tingkat penawaran uang itu sendiri mengalami kenaikan. Yang kelima, fasilitas kredit. Fasilitas kredit atau cara pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keenam, kekayaan yang dimiliki masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam atau variasi bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas, misalnya tabungan, surat berharga, dan lain-lain, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Selanjutnya kita masuk kepada nomor 3, yaitu kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak akan menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan terangkat. Selanjutnya kita masuk pada nomor 4, yaitu teori penawaran uang. Teori penawaran uang meliputi penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti ini, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral ataupun
perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalam hal ini, penawaran yang banyak bertambah jika orang memproduksi emas baru. Jadi, jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Otoritas moneter merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang uang dan penawaran uang. Apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.